Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 463. Pada saat yang sama, Chalchey menaruh jimat persembunyian di tubuh Dev untuk menyembunyikan aura Dev agar tidak ketahuan oleh Renly dan yang lainnya mengikuti aura. Brengsek, sial, kejar mereka. Renly sangat marah, dan dengan cepat mengejarnya dengan orang-orangnya. Chalchey dan Chalchey berlari dengan Dev selama setengah jam, sampai jimat persembunyian di tubuh mereka kehilangan efeknya, dan kemudian mereka berhenti terengah-engah. Keduanya buru-buru mengeluarkan beberapa pil untuk menambah kekuatan mereka, tapi Dev memandang mereka berdua dengan agak tidak terduga. "Mengapa kalian berdua menyelamatkanku?" Dev bertanya, entah kenapa mereka menyelamatkan dirinya. Tidak ada alasan, Chalchey menarik dua napas dan berkata, "Kami dua saudari yang baik hati, bagaimana cara Anda bisa berterima kasih kepada kami berdua?" Chalchey bertanya. "What, baik hati?" Dev berkata sambil tersenyum, "Baik hati, tapi juga kuat hati ketika menindas yang lemah." Chalchey memelototi Dev, "Sudah cukup baik bahwa ada yang memaksamu untuk membeli dan menjual. Lihat, ada orang yang ingin membunuhmu secara langsung untuk mendapatkan hadiah. Bukankah kalian dua saudara perempuan menyelamatkanku untuk menerima hadiahnya sendiri?" Hehehe. Dev tertawa. "Karena kau sudah melihatnya, kami para saudari tidak akan bertele-tele. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang pembudidaya di alam Mahayana tingkat 3 sepertimu bisa bernilai 200.000 batu roh peri. Aku tidak tahu apakah otak keluarga Huo berkarat, atau apakah mereka memiliki terlalu banyak batu roh peri dan itu tidak berguna. Tapi jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cepat sebentar lagi, dan itu tidak akan membuatmu sakit." Chalchey memandang Dev dan menghiburnya dengan lantang. "Hahaha, kembar edan." Dev melihat dua saudara kembar di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun kedua wanita ini memiliki kecerdasan, tapi mereka tidak memiliki banyak. "Brengsek, apa yang kau tertawakan? Apakah kau tidak takut mati?" Chalchey bertanya dengan marah. "Saya tertawa karena Anda memiliki masalah dengan IQ Anda." Dev berkata. "What, sialan. Jangan berani-beraninya menertawakan kami." Pedang panjang di tangan Chalchey menunjuk Dev. "Pikirkanlah dengan otakmu. Apakah keluarga Huo memiliki terlalu banyak batu roh peri, atau otak mereka berkarat? Apakah mereka benar-benar menggunakan 200.000 batu roh peri untuk membunuh seorang pembudidaya tingkat ketiga alam Mahayana? Bukankah mereka akan cukup mengirim seorang ketua untuk membunuhku begitu saja? Mengapa mereka membutuhkan perintah pembunuhan dan 200.000 batu roh peri?" Dev berkata. Chalchey memutar matanya dan berkata sambil berpikir. "Ya, benar juga, mengapa keluarga Huo tidak melakukannya sendiri? Karena keluarga Huo tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku. Ada orang-orang di belakangku yang tidak berani mereka ganggu, jadi mereka menawarkan hadiah dan membiarkan orang lain melakukannya." Dev menjelaskan. "Apakah ada orang di belakangmu? Apakah orang di belakangmu lebih kuat dari keluarga Huo?" tanya Chalchey. Dev mengangkat sudut mulutnya, "Oh, tentu saja, keluarga Huo hanyalah hal kecil. Bisa dimusnahkan dengan lambaian tangan." "Bodoh, kau hanya membual. Kenapa aku tidak percaya ada seseorang di belakangmu? Katakan padaku siapa yang mendukungmu." Chalchey tidak percaya bahwa seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana dapat memiliki pendukung yang kuat. "Pendukungku adalah diriku sendiri." Dev menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Brengsek, berani sekali kau mempermainkan kami, saudariku." Chalchey mengira Dev telah menipu mereka, jadi dia ingin membunuh Dev. Tetapi saat dia baru saja hendak bertindak, dia merasakan aura mengerikan menekannya. "Coba aku lihat bagaimana kalian bisa melarikan diri." Renly datang dengan marah, lalu meninju Dev dan kedua saudara perempuan itu. Puncak 9 dari alam Mahayana membuat pukulan ini penuh dengan aura penghancur dunia. Chalchey dan Chalchey terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Wajah keduanya tampak putus asa, mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Wus! Puff! Tiba-tiba, tubuh Renly membeku, dan kemudian dia dengan cepat jatuh dari udara. Renly membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke dadanya. Pada saat ini,
Sebilah pedang tertancap di dada Renly. Pedang pembunuh naga. Kedua saudari itu tercengang karena mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu keluar. Melihat ini, dua pengikut di belakang Renly langsung mengeluarkan aura yang menakutkan dan berdiri di kiri dan kanan Renly. Keduanya memiliki kekuatan tingkat pertama transformasi alam abadi negeri peri. Ketika mereka melihat Renly tertusuk pedang, alis mereka berkerut. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana pedang itu berhasil menembus tubuh tuan muda mereka. Rekan Taois Chen, kami dari Sekte Tang, dan ini adalah tuan muda Sekte Tang kami. Kami harap Anda dapat melepaskan tuan muda kami. Salah satu biksu mengepalkan tangannya dan berkata kepada Dev. Mampu menusuk tubuh Renly dengan pedang dalam sekejap tepat di bawah hidung mereka, kekuatan orang itu pasti bukan alam Mahayana tingkat ketiga yang telah dia ungkapkan. Terlebih lagi, Renly berada di puncak 9 alam Mahayana. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa ditusuk oleh pedang dari seorang biksu alam Mahayana tingkat 3? Satu-satunya penjelasan sekarang adalah bahwa Dev telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekte Tang, apa ini? Dev menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Wus. Desir. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, tetapi tubuh Renly langsung terpotong menjadi dua, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tas penyimpanan Renly juga terbang ke tangan Dev. Wah, dia benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia punya banyak barang bagus. Dev melirik tas penyimpanan, lalu berkata kepada dua biksu dari Sekte Tang, kalian dipersilakan untuk membalaskan dendam tuan muda kalian. Kedua biksu Sekte Tang saling berpandangan, namun tak satu pun berani bergerak. Semakin Dev memprovokasi, semakin gelisah perasaan kedua orang ini. Kedua lelaki itu hanya bisa menatap Dev, tangan mereka terkepal erat, aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Pedang tadi meninggalkan ketakutan yang tak kunjung hilang pada mereka berdua. Mereka berdua adalah biksu alam transformasi alam abadi negeri peri, tetapi mereka bahkan tidak melihat bagaimana Dev bergerak. Tadinya mereka berpikir dengan kemampuan Renly, meskipun dia bukan tandingan Dev, dia tidak akan terbunuh seketika. Selama situasinya tidak benar, mereka ada di sini untuk membantu. Siapa yang tahu bahwa Renly terbunuh seketika? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Dev. Kekuatan semacam ini bernilai lebih dari 200.000 batu roh peri. Setelah saling menatap sejenak, kedua biksu Sekte Tang itu perlahan-lahan menghilangkan aura mereka, lalu berbalik dan masing-masing mengambil setengah tubuh Renly, dan dengan cepat menghilang ke langit. Baru setelah kedua biksu Tang pergi, kedua saudari Cercei dan Chalcei menarik napas panjang lega dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Aura kedua biksu transformasi negeri peri barusan menyulitkan kedua saudari itu untuk menanggungnya. Mereka berdua saat ini lemas hampir akan ambruk. Dev kemudian dia berbalik dan melihat kedua saudara perempuan itu, matanya setenang air. Semakin jelas karakter Dev, semakin menakutkan bagi kedua saudara perempuan itu. Tuan Chen, kami salah. Saya mohon maaf. Kami bersedia menyerahkan semua sumber daya kami. Chalcei sekarang sudah tidak memiliki kesombongan seperti barusan, dia menjadi pucat saat ini, tubuhnya gemetar, dan dia tampak menyedihkan. Jika Tuan Chen tidak dapat menghargai sumber daya kami dua bersaudari juga dapat menyumbangkan tubuh kami sebagai rekreasi Tuan Chen. Kami adalah saudari kembar, jadi Tuan Chen bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Cercei berkedip dengan sepasang mata besar, terus-menerus menggoda Dev. Tidak tertarik. Setelah Dev berbicara, dia berbalik dan pergi. Dua saudari kembar macam apa, Dev sama sekali tidak tertarik sekarang. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan wanita. Ketika Dev berbalik dan pergi, kedua saudara perempuan itu benar-benar terkejut. Kedua saudara perempuan itu saling melirik, lalu bangkit dan mengejar ke arah Dev. Tuan Chen, tunggu sebentar. Cercei berteriak. Hah, kenapa? Apakah kalian berdua memaksaku untuk tidur bersama kalian? Dev sedikit mengerutkan kening. Wajah Cercei memerah, dan dia menggelengkan kepalanya, kecantikan kami dua saudari pasti tidak akan masuk ke mata Tuan Chen. Kami hanya ingin mengingatkan Tuan Chen, identitas orang yang baru saja Anda bunuh tidaklah sederhana.
Anda tidak tahu siapa dia, kan? Bukankah mereka baru saja mengatakan, sekte Tang apa, Tuan Muda apa? Dev berkata. Kalau begitu Tuan Chen pasti tidak tahu apa itu sekte Tang. Cercei berkata. Tidak peduli siapa dia, jika dia ingin membunuhku, dia hanya akan mati. Itu sama ketika Raja Surgawi Lao Su datang. Ini adalah aturan saya. Dev bermata acuh tak acuh. Ketika kedua saudara perempuan Cercei dan Calcei mendengar ini, tubuh mereka berkeringat dingin. Setelah memikirkannya, mereka hanya ingin mengadu, tidak benar-benar ingin membunuhnya. Jika tidak, kedua saudara perempuan itu mungkin menjadi mayat sekarang. Tuan Chen, orang itu bernama Ren Li Tang, dan dia adalah putra dari penguasa sekte Tang. Meskipun kekuatan sekte Tang tidak berada di level terbaik, itu tidak bisa diremehkan. Mereka juga memiliki tempat di gerbang Dao dan memiliki hak untuk berbicara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Calcei memperkenalkan sekte Tang ke Dev. Lalu apa kekuatan sekte Tang dibandingkan dengan keluarga Huo? Dev bertanya. Sekte Tang secara alami tidak lebih baik dari keluarga Huo, tapi tidak jauh lebih buruk. Cercei berkata. Aku bahkan tidak takut pada keluarga Huo, sekte Tang adalah kentut, Dev tersenyum. Cercei terkejut, sedikit malu, Tuan Chen, meskipun sekte Tang tidak sebagus keluarga Huo, jika ketiga sekte itu disatukan, keluarga Huo bukanlah lawan. Gabungan tiga sekte. Dev tertegun, dia tidak mengerti apa ini. Tuan Chen, bahkan tiga sekte adalah kekuatan dari tiga sekte. Karena mereka menikah satu sama lain, ketiga sekte tersebut sekarang bersatu. Jadi kami selalu memanggil tiga sekte besar. Di antara mereka, ada sekte Tang ini, dan ada juga gerbang kering. Orang-orang di gerbang kering akan mendapatkan beberapa teknik perhitungan ilahi, dan ada juga sekte roh. Kelebihan mereka adalah membesarkan makhluk roh. Calcei menyela saat ini untuk menjelaskan kepada Dev. Bahkan jika ketiga sekte itu digabungkan, bagaimana perbandingannya dengan kota matahari dan bulan? Dev bertanya. Saya tidak tahu ini. Bagaimanapun, kota matahari dan bulan lebih misterius, dan saya mendengar bahwa kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di dunia surga dan manusia. Apakah tiga sekte dapat dibandingkan dengan kota matahari dan bulan? Saya tidak berani berbicara hal itu. Calcei buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar kota matahari dan bulan adalah adik laki-lakiku. Apakah Anda pikir saya takut bahkan pada gabungan tiga sekte? Dev tersenyum dingin, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Kedua saudara perempuan itu memandang Dev, tetapi untuk sementara mereka bahkan tidak tahu. Kalimat Dev ini menyombongkan diri, atau benar-benar dipaksakan? Dev tidak peduli apa yang dipikirkan kedua saudari itu, dan terus berjalan maju. Dev mengeluarkan tas penyimpanan Renli dan memiksanya dengan cermat. Sebagai tuan muda sekte Tang, pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanannya. Dev baru saja melemparkan beberapa pil dari kantong penyimpanan ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual atau sumber daya di tempat seperti negeri tanpa takdir ini, dan seseorang hanya dapat mengandalkan sumber daya yang dibawanya untuk mengisinya kembali. Hei, apa ini? Pada saat ini, Dev mengeluarkan bola bercahaya dari tas penyimpanan. Bola bersinar ini transparan dan mengandung kekuatan misterius. Di dalam bola itu, Anda dapat melihat hewan kecil meringkuk di dalamnya, dengan kulit, daging, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Mungkinkah ini telur binatang roh? Dev teringat binatang pemakan langit kecil, saat itu juga bentuknya bulat. Tuan Chen, berhati-hatilah, itu adalah binatang pemakan jiwa dari sekte roh. Dev mendengar suara Cercei datang dari belakang. Dev belum sempat bereaksi ketika dia melihat bola bercahaya di tangannya tiba-tiba meledak, lalu binatang pemakan jiwa itu langsung terbang keluar dan menancap di kening Dev. Dev tetap di sana tanpa bergerak, Cercei dan Calcei telah menyusulnya. Gawat, Tuan Chen telah diserang oleh binatang pemakan jiwa. Aku khawatir kesadaran Tuan Chen akan segera dimangsa. Melihat ini, Cercei berkata dengan cemas. Kakak, tidak ada cara untuk menyingkirkan binatang pemakan jiwa yang telah memasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat, jika dia tidak mati, dia akan menjadi gila. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenggal kepalanya,
lalu membawanya ke keluarga Huo untuk ditukar dengan batu roh peri. Chalchei berkata dengan penuh semangat. Bodoh, diam. Cercei mengerutkan kening. Tuan Chen baru saja menyelamatkan nyawa kita. Bagaimana mungkin kita masih melakukan hal seperti itu? Kakak, cepat atau lambat dia akan mati juga. Bahkan jika kita tidak melakukannya, pasti ada orang lain yang melakukannya. Daripada membiarkan orang lain mendapatkan hadiahnya, akan lebih baik bagi kita dua saudari untuk mendapatkan 200.000 batu peri. Itu 200.000. Saat Chalchei selesai berbicara, dia hendak memenggal kepala Dev dengan pedang di tangannya. Dentang. Dengan suara keras, pedang Chalchei diblokir oleh Cercei. Adik, kalau kau berani lancang, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Cercei berkata dengan wajah dingin. Kakak, kau bodoh sekali. Chalchei tidak punya pilihan lain selain menyimpan pedangnya. Cercei memandang Dev dan mendapati Dev tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Sebenarnya, Dev baik-baik saja sekarang. Binatang pemakan jiwa apapun yang memasuki lautan kesadarannya akan ditangkap, dipanggang, dan dimakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Bahkan jika Raja Iblis Awan Merah tidak berada di lautan kesadarannya, binatang buas pemakan jiwa ini tidak akan mampu melukai kesadarannya sedikit pun. Ada juga buku emas surgawi besar di lautan kesadaran, yang merupakan keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Awan Merah. Apa itu binatang pemakan jiwa yang kecil? Kudengar setelah binatang pemakan jiwa memasuki tubuh seseorang, ia dapat dengan cepat dihisap keluar melalui vagina. Aku akan mencobanya. Setelah Cercei selesai berbicara, dia menciumkan vaginanya dan mulai menghisapnya dengan keras. Dev membuka matanya lebar-lebar, tampak terkejut dan malu. Sambil mendorong Cercei, Dev terbatuk 2 kali dengan keras. Maaf, aku baik-baik saja. Tuan Chen, apakah binatang pemakan jiwa dalam tubuh Anda telah tersedot keluar? Melihat Dev baik-baik saja, Cercei berkata dengan gembira, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Cercei mengerutkan kening dan berkata, Hei, ini tidak benar, jika binatang pemakan jiwa di tubuhmu tersedot keluar, itu seharusnya memasuki tubuhku, tapi mengapa aku tidak merasakannya? Aku membunuh binatang pemakan jiwa itu begitu ia memasuki tubuhku. Otakku tidak bisa dimakan semudah itu. Dev tersenyum tipis. Dev masih berterima kasih kepada Cercei. Terlepas dari apakah dia membantunya atau tidak, setidaknya dia tidak lagi berniat untuk menyakitinya. Tapi Chalchei itu. Dev menatap Chalchei, ada niat membunuh di matanya. Chalchei merasakan niat membunuh dari pria itu dan sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah, tampak sangat gugup. Tuan Chen, gadis kecil itu terkadang sembrono, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Setelah melihat ini, Cercei buru-buru memohon belas kasihan. Kamu diselamatkan oleh cahaya kakakmu, jika tidak saat ini, kamu telah menjadi mayat. Dev melihat Chalchei, matanya penuh peringatan. Setelah berbicara, Dev terus berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan saudara kembar ini. Tapi siapa tahu, setelah pergi, mereka berdua mengejar Dev. Ada apa lagi? Dev bertanya. Tuan Chen, kami dua saudari perempuan ingin mengikuti Tuan Chen berkeliling. Cercei berkata terus terang. Saya tidak pernah membiarkan orang-orang yang bersekongkol melawan saya di sisi saya. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, itu memang kesalahan adik perempuan saya, tapi Tuan Chen harus berpikir jernih. Tempat seperti negeri tanpa takdir milik keluarga Huo. Mereka menawarkan hadiah untuk Anda, tetapi mereka tidak mengirim siapapun untuk memburu Anda. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya ingin Tuan Chen menjadi tikus jalanan. Para biksu yang bisa datang ke negeri tanpa ini semuanya adalah keluarga atau sekte dengan kekuatan tersembunyi. Jika orang-orang ini semua menargetkan Tuan Chen, maka saya takut Tuan Chen tidak akan pernah memiliki hari damai. Cercei mengikuti dan berkata, apakah Anda memiliki cara untuk mencegah saya menjadi sasaran? Dev bertanya. Cercei mengangguk, Tuan Chen, alasan mengapa kau menjadi sasaran adalah karena ranahmu saat ini terlalu rendah. Aku harap kamu tidak akan menyembunyikan ranahmu dan secara langsung memperlihatkan kekuatanmu untuk membuat beberapa orang mundur. Jika Tuan Chen tadi menunjukkan kekuatan aslinya yang sebenarnya, maka Renli tidak akan berani memprovokasi Tuan Chen dengan mudah.
Dev tersenyum, tingkat 3 alam Mahayana adalah alam sejatiku, dan aku tidak menyembunyikan apapun. What? Cercei terkejut. Biksu peringkat 3 alam Mahayana, bisa membunuh biksu puncak 9 alam Mahayana dengan satu pedang? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Setelah beberapa saat terkejut, Cercei melanjutkan, Tuan Chen, karena kamu sangat berbakat dan bisa bertarung melompati level, kamu harus pergi ke gerbang Dao. Sekarang tangga ke langit belum muncul, hampir semua biksu berkumpul di gerbang Dao. Setelah Tuan Chen tiba di gerbang Dao, Anda bisa dengan angkuh menunjukkan kekuatan. Dengan cara ini, banyak orang akan takut dengan kekuatan Tuan Chen dan tidak berani memprovokasi Anda. Ada juga kekuatan di belakang Tuan Chen yang juga bisa ditunjukkan. Misalnya, Kaisar Kota Matahari dan Bulan, Anda dapat menginstruksikan Kaisar Kota Matahari dan Bulan untuk memijat punggung Anda di jalan untuk melihat apakah orang lain berani menargetkan Anda. Saya khawatir bahkan keluarga Huo dan Sekte Tang tidak berani membalas dendam pada Tuan Chen. Dev mendengarkan analisis Cercei, dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kau memintaku Pamar berpura-pura kuat? Cercei mengangguk, jika Tuan Chen benar-benar hebat luar biasa, tunjukkan saja yang nyata. Jika itu tidak benar-benar luar biasa, maka berpura-puralah menjadi luar biasa. Bagaimanapun, orang lain tidak akan berani memiliki ide untuk menargetkan Anda. Bagaimana cara berpura-pura? Level saya terlalu rendah, jadi saya tidak bisa berpura-pura kuat. Dev merenung, saya punya pedang di sini, saya tidak tahu apakah saya bisa berpura-pura kuat. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Itu hanya pedang. Tidak semua orang tahu artefak dewa. Bisakah kami tahu apa lagi yang hebat tentang Tuan Chen? Cercei bertanya. Lalu aku harus berpura-pura punya binatang suci, berpura-pura tahu teknik keabadian, berpura-pura tahu teknik formasi, berpura-pura bisa memulihkan kesehatan orang, berpura-pura punya busur dewa, dan berpura-pura punya pendukung yang bisa menghancurkan dunia surga dan manusia dengan satu pukulan? Dev berbicara tanpa henti. Tidak. Jika Tuan Chen berpura-pura dapat dipercaya, seperti menghancurkan dunia surga dan manusia dengan satu telapak tangan, menggunakan binatang suci, menggunakan busur Raja Dewa, dan mengetahui beberapa seni keabadian, itu semua hanya bualan yang membuat orang sulit mempercayainya. Cercei melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak ingin Dev berpura-pura kuat. What, kamu pikir aku membual? Dev tertawa, lalu gelombang panas melanda, dan binatang unicorn kecil itu dilepaskan. Merasakan rumput hijau lembut di sekelilingnya, binatang unicorn kecil itu sangat gembira. Ia berlarian dan berteriak kegirangan. Binatang kecil penelan langit tampaknya juga merasakan sesuatu, dan terbang langsung dari cincin penyimpanan Dev. Binatang kecil penelan langit itu tidak berada di bawah kendali Dev sama sekali. Binatang unicorn kecil dan binatang kecil penelan langit sedang bermain dengan bebas, mereka sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, Cercei dan Calcei tercengang. Tuan Chen, ini. Sialan. Cercei membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Oh, kedua binatang kecil yang aku besarkan ini berperilaku sangat baik. Dev berkata dengan sangat santai. Cercei dan Calcei. Sial, Dev benar-benar punya binatang dewa. Dentang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suaranya, dan busur Raja Dewa jatuh dari tubuh Dev. Maaf, cincin penyimpanan saya agak penuh. Dev membungkukkan badannya dan mengambil busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa? Wah, sialan. Mata kedua saudari itu hampir keluar. Sial, Dev benar-benar memiliki busur Raja Dewa. Dia menyimpan busur Raja Dewa, dan tiba-tiba ada cahaya yang bersinar di ujung jarinya, lalu dia menunjuk ke arah kehampaan. Cahaya keemasan langsung menghilang dalam kehampaan. Seluruh kehampaan mulai terdistorsi dan waktu seakan berhenti. Jari abadiku cukup bagus, kan? Dev bertanya dengan ringan. What, seni peri? Sialan. Mulut kedua saudari itu menganga cukup besar untuk menampung 2 butir telur. Sial, dia benar-benar tahu seni peri. Dev melihat beberapa kambing lewat di kejauhan. Dia melambaikan tangannya di udara dan serangkaian pola formasi pun muncul. Tak lama kemudian terbentuklah sebuah formasi, dan kambing-kambing pun terperangkap dalam formasi tersebut dan dikirim langsung kepada mereka.
lalu beberapa kambing langsung jatuh ke tanah seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Dev menjentikkan jarinya, dan nyala api mulai menyala. Saat aromanya memenuhi udara, beberapa kambing dipanggang. Baunya harum sekali. Sudah lama aku tidak makan daging domba panggang. Dev mengendusnya dengan keras, lalu merobek kaki domba dan mulai mengunyahnya. Lingkungan di sini sama seperti di dunia sekuler. Makan kaki domba di sini seperti pergi bertamasya di musim semi di dunia sekuler. Pada saat ini, Dev tampaknya telah kembali ke dunia sekuler. Kalian berdua tidak mau makan? Dev menatap kedua saudari perempuan itu dan bertanya. Kedua saudari itu saat itu sudah tercengang, berdiri di sana dengan bodoh, dan sama sekali tidak mendengar Dev memanggil mereka. Kakak, apakah itu tadi formasi? Ya. Sialan, Dev benar-benar tahu seni pembentukan formasi. Pokakalah kalau begitu, jika kalian berdua tidak makan, aku tidak bisa menghabiskan semua daging domba panggang ini. Setelah Dev mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Aura berlalu bagai angin sepoi-sepoi, dan beberapa kambing panggang benar-benar tampak kembali daging dan darahnya, dan akhirnya hidup kembali dan melarikan diri. What, kebangkitan. Kedua saudari itu merasa otak mereka tidak bekerja dengan baik saat ini. Sial, Dev benar-benar tahu keterampilan pengobatan. Apakah ada hal lain yang tidak bisa aku lakukan? Aku akan berlatih dulu agar bisa memamerkannya saat aku pergi ke gerbang Dao. Dev menyeka minyak di mulutnya dan bertanya. Tidak, itu lebih dari cukup. Tuan Chen, Anda tidak perlu menunjukkan apapun. Anda tidak berpura-pura, Anda benar-benar hebat, sialan. Cercei buru-buru menghentikan Dev memamerkan kemampuannya. Jika bajingan ini menghancurkan dunia surga dan manusia dengan serangannya berikutnya, mereka berdua akan kehilangan rumah mereka. Apakah ini cukup? Dev berkata. Cukup. Jika mereka melihat hal-hal ini, mereka pasti tidak akan berani menargetkan Tuan Chen. Cercei mengangguk berulang kali dan berkata, bagus. Dev mengangguk, tapi di mana gerbang Dao? Ini pertama kalinya aku ke sini, jadi aku tidak tahu jalannya. Aku tahu, aku akan membawa Tuan Chen bersamaku. Cercei buru-buru memimpin jalan. Pada saat ini, Cercei tidak berniat membunuh Dev dan menerima Dev sebagai tuannya. Dia hanya ingin tetap bersama Dev dengan sepenuh hati. Di bawah bimbingan Cercei, mereka menuju gerbang Dao. Terlepas dari apakah ada yang mengincarnya atau tidak, Dev memutuskan untuk bertindak besar terlebih dahulu. Sekarang setelah dipikir-pikir, tampaknya tidak banyak orang di dunia surga dan manusia yang menjadi ancaman bagi dirinya. Sekte Tang. Di sebuah aula besar, beberapa orang tua duduk berdampingan. Ini adalah para tetua dari Sekte Tang. Orang tua yang duduk di tengah adalah Hotner Tang, tetua Sekte Tang. Di depan orang-orang tua ini, tubuh Renli Tang yang terbelah dua. Ada juga dua biksu yang mengikuti Renli, berlutut di depan aula utama saat ini, dengan kepala tertunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda Tang terbelah dua oleh pedang. Kedua orang ini gagal melindungi Tuan Muda dengan baik. Jadi mereka harus tanggung jawab. Butuh beberapa waktu yang lama untuk menaiki tangga ke langit muncul, jadi Sekte Tang hanya meminta Renli untuk membawa mereka berdua ke negeri tanpa takdir terlebih dahulu. Tapi mereka tidak menyangka ini hasilnya. Apakah Dev, biksu peringkat 3 alam Mahayana, benar-benar memotong putra Sekte dengan satu pedang? Hotner bertanya dengan dingin. Benar. Salah satu biksu mengangguk. Kalian berdua ada untuk melindungi putra sekte. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua biksu transformasi alam abadi negeri Peru, tetapi apakah seorang biksu kecil tingkat 3 alam Mahayana bisa menakut-nakuti nyali kalian? Hotner bertanya dengan marah. Apa yang kalian berdua lakukan? Tetua, kami sedikit meremehkan kekuatan Dev pada awalnya, jadi kami tidak menganggapnya serius. Pada saat saya mengetahuinya, putra sekte sudah ditebas dengan pedang. Kecepatan pedang itu terlalu cepat untuk kita lihat dengan jelas. Biksu yang berlutut berkata, gemetar. Brengsek, mengapa kalian berdua tidak membalaskan dendam putra sekte? Hotner terus bertanya. Meskipun kami berdua bersama-sama menyerang, saya khawatir kami bukan lawan Dev, dan tubuh putra sekte. Kami harus mengembalikan tubuh putra sekte ke sekte dulu.
Biksu itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata tetua. What, menyembunyikan kekuatan, Dev ini memang tidak sederhana. Tidak heran keluarga Huo lebih suka membayar 200.000 batu roh peri daripada melakukannya sendiri. Menurut Anda, apa kekuatan sejati Dev? Hotner bertanya. Tingkat kedua transformasi alam abadi negeri peri, biksu itu berkata. Tidak, saya merasa mungkin juga peringkat 3 transformasi alam abadi negeri peri. Biksu lain yang berlutut di lantai berbicara. Tingkat 3 transformasi alam abadi negeri peri? Hotner perlahan bangkit, menyembunyikan wilayah yang luas. Apa yang akan dilakukan anak ini? Bermain sebagai babi dan memakan harimau? Saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin membalaskan dendam putra sekte? Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Senior, tidakkah menurutmu ada yang salah dengan masalah ini? Mengapa Dev ini menyembunyikan wilayah yang begitu luas? Ada juga apakah ada kekuatan lain di belakang Dev? Kita tidak tahu sekarang. Jika kita terburu-buru membalas dendam, pasti akan mempengaruhi rencana masa depan kita. Tetua Hotner mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah Anda baru saja menyaksikan putra sekte meninggal secara tragis dan mengabaikannya? Jika master sekte keluar, kita semua pasti akan dihukum. Kata tetua ketiga. Bodoh, kenapa terburu-buru? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan membalas dendam. Sekarang saya akan melaporkan pembunuhan putra sekte kepada gerbang kering dan sekte roh, dan membiarkan mereka berdua maju. Katakan saja master belum keluar, dan kita tidak bisa membuat keputusan tentang acara besar semacam ini. Maka sekte roh pasti akan bergerak. Bagaimanapun Tuan Sekte Roh juga paman dari putra sekte, dia tidak mungkin acuh tak acuh melihat keponakannya yang meninggal secara tragis. Penatua memadatkan matanya dan berkata, Saudaraku, apakah kau membiarkan Sekte Roh umpan menjadi burung pertama? Kata tetua ketiga. Iya, tidak peduli apa kekuatan sejati Dev dan siapa pendukungnya, selama Sekte Roh mengambil tindakan, segala sesuatu tentang dirinya akan terungkap. Jika Dev tidak memiliki latar belakang dan kekuatan, dan dibunuh oleh seseorang dari Sekte Roh, itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk putra sekte. Jika Dev memiliki latar belakang dan orang-orang di Sekte Roh dikalahkan, maka kita juga akan melihat perubahannya dan menunggu master keluar. Dengan cara ini, apapun hasilnya, kita tidak akan disalahkan. Penatua menganalisis. Mata tetua ketiga itu berbinar. Anda memang kakak tertua yang banyak akal, jadi ayo kita lakukan. Segera aura naik ke langit dari sekte Tang dan menghilang ke langit. Gerbang Dao. Dalam bentuk lengkungan yang dibentuk oleh dua bongkahan batu, saya tidak tahu siapa yang mengukir kata Gerbang Dao. Di balik pintu ini, terdapat deretan rumah yang rapi. Biasanya, populasinya jarang dan hampir tidak ada yang terlihat. Tetapi setiap 100 tahun kemudian, ketika tangga ke langit surgawi muncul, akan ada banyak orang di sini, semua biksu dari semua lapisan masyarakat. Para biksu ini sedang menunggu di gerbang Dao kedatangan tangga ke langit, dan sambil menunggu, mereka juga akan berdagang satu sama lain di sini. Dev mengikuti dua saudari perempuan Cercei dan Chalcei dan dengan angkuh masuk ke pintu. Dev tidak menyembunyikan auranya, apalagi mengubah penampilannya. Melihat kedatangan Dev, banyak orang sedikit terkejut. Bagaimanapun, keluarga Huo mengeluarkan 200.000 batu roh peri, dan mereka menawarkan hadiah untuk membunuh Dev. Tapi orang ini berani muncul di gerbang Dao dengan wajah angkuh. Apalagi sekarang tangga ke langit belum muncul, dan kekuatan semua pihak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas gerbang Dao. Jika seseorang dari keluarga Huo membunuh Dev di sini, tidak ada yang akan maju untuk menghentikannya. Di kedua sisi jalan, sepasang mata panas menatap Dev dan yang lainnya. 200.000 batu roh peri bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, banyak biksu yang datang ke sini adalah puncak 9 alam Mahayana, serta mereka yang telah dipromosikan ke transformasi alam abadi negeri peri. Orang-orang ini adalah yang paling membutuhkan batu roh peri. Namun, penampilan Dev di pintu gerbang begitu terang-terangan membuat banyak orang yang memiliki keraguan di hati, dan tidak berani melakukannya sesuka hati. Bagaimanapun, Dev bukanlah orang bodoh. Jika dia berani muncul, itu membuktikan bahwa dia sudah bersiap sejak lama. Mungkin masih ada kekuatan di balik Dev sebagai pendukung.
Jadi sebelum mereka mengetahuinya dengan jelas, saya khawatir tidak ada yang berani melakukannya terlebih dahulu, bagaimanapun, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Kakak, begitu banyak orang di sekitar yang melihat kita. Aku sangat malu, apakah karena kita begitu cantik? Calcei merasakan mata panas orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan malu-malu. Bodoh brengsek, jangan terlalu yakin, orang-orang ini semua memandang Tuan Chen. Di mata mereka, Tuan Chen adalah bank sumber daya berjalan, 200.000 batu roh peri, itu tidak sedikit. Cercei menatap kosong pada Calcei dan berkata, Dev sendiri tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya, justru menemukan tempat dengan lebih banyak orang, bergerak, dan memanggil unicorn api kecil. What, persetan, sial, binatang mitos unicorn api? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada binatang suci di dunia surga dan manusia? Kecil sekali, benarkah itu adalah binatang suci? Besarnya seperti anjing. Sangat kecil, apakah itu akan menjadi hewan suci, sebesar anjing? Semua orang tertarik dengan unicorn api Dev, dan mereka mengamati satu persatu, bertanya-tanya apakah Dev memiliki binatang suci di sampingnya. Apa yang dilakukan Tuan Chen? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu pamer? Penguasa istana ke-10 berada dalam persembunyian, melihat Dev tiba-tiba datang ke gerbang Dao, dan dia sangat angkuh. Saya benar-benar tidak tahu apa yang direncanakan Tuan Chen. Kakak, apa pendapatmu tentang Dev? Kenapa dia sangat angkuh di gerbang Dao? Kelly menatap Kaizen dan bertanya di kerumunan. Saya tidak tahu, apakah dia merasa kota matahari dan bulan kita memiliki tempat di gerbang Dao, jadi dia tidak takut lagi. Kaizen juga penuh dengan keraguan. Ini semua salahmu. Sekarang baik ayah maupun guru walis tidak ada di sini, tetapi kamu memberitahu Dev Chen sebelumnya, menyebabkan dia menjadi begitu merajalela. Jika ada yang mencoba menyakiti Dev Chen sekarang, kau harus melawannya. Jika sesuatu terjadi pada Dev Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kelly memelototi Kaizen dan mengeluh kepadanya. Kau benar-benar gadis besar yang mudah merajuk, Kaizen menghela nafas. Apa yang kalian lihat? Apakah kau belum pernah melihat binatang buas? Lihat lagi, gali matamu. Pergi dari sini. Dev dengan arogan mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya dan mengutuk semua orang di sekitarnya. Semuanya. Cercei dan Calcei menatap Dev dengan kaget di wajah mereka. Tuan Chen, jangan terlalu sombong. Aku memintamu untuk bersikap sombong, tapi jangan terlalu sombong atau kamu akan menyinggung semua orang. Jika ini membuat semua orang marah dan mereka menyerang kita bersama-sama, aku khawatir tidak akan ada jejak yang tersisa. Cercei mencondongkan tubuhnya dengan gugup ke telinga Dev dan berbisik. Hehehe, apakah itu agak terlalu sombong? Dev tersenyum malu. Dev, kau sudah bertindak terlalu jauh. Segera setelah Anda tiba di negeri tanpa takdir ini, Anda terhubung dengan wanita kecil lain lagi, kan? Melihat Cercei mengikuti Dev begitu dekat, terlihat sangat mesra, Kelly tidak tahan lagi. Ketika Dev mengikuti Cercei dan Calcei ke pintu gerbang barusan, Kelly tidak senang. Tapi mereka bertiga menjaga jarak, mungkin mereka datang bersama di jalan yang sama, jadi Kelly tidak marah. Sekarang Cercei sangat dekat dengan telinga Dev, dia tampak seperti akan berciuman, dan Kelly tidak bahagia lagi. Dev terkejut, melihat Kelly yang marah, dan buru-buru berkata. Jangan salah paham, saya tidak berhubungan. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau memanggil kami gadis kecil? Jika memang kami adalah gadis kecil, maka kamu adalah wanita tua. Calcei menyemprot langsung ke Kelly. Jelas, Calcei tidak mengenal Kelly. Jika dia tahu bahwa Kelly adalah putri dari kota matahari dan bulan, dia tidak akan berani melakukannya. Beraninya kau memanggilku wanita tua? Akan kurobek mulutmu. Kelly bergegas langsung menuju Calcei. Calcei tidak menunjukkan kelemahan, bagaimanapun juga, kekuatan Kelly tidak sekuat miliknya. Pada saat ini, tiba-tiba seutas benang sutra vertikal dan horizontal muncul di antara langit dan bumi, dan Vanessa keluar dari kerumunan. Dia tahu bahwa Kelly bukanlah lawan Calcei, jadi dia menggunakan formasinya untuk memenjarakan Cercei dan Calcei secara langsung. Vanessa, apa yang kau lakukan? Melihat Vanessa keluar, Calcei mengerutkan kening dan berkata,
Jelas, mereka semua saling kenal. Itu tidak berarti apa-apa. Kalian dua saudari menjauh dari laki-lakiku. Di negeri tanpa takdir ini, kalian dua saudari perempuan memiliki reputasi yang buruk. Jangan mempengaruhi laki-laki saya. Vanessa berkata dengan dingin. Cercei dan Calcei, kau, laki-lakimu. Semua orang di sekitar juga terkejut, dan tidak mengerti ketika Vanessa menjadi wanita Dev. Lebih banyak orang melihatnya dengan sikap sombong. Drama macam begini, di mana istri pertama memergoki selingkuhannya, adalah yang paling menarik. Tapi, ini adalah dunia surga dan manusia. Memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang lumrah. Tapi keempat wanita ini saling bercinta, dan itu tetap luar biasa. Oke, jangan membuat masalah, ini salah paham. Dev sedang bermain sirkus di tengah. Aku hanya ingin pamer, tetapi sekarang orang-orang malah mengolok-olokku. Sungguh memalukan. Ini adalah sekte gerbang Dao, bukan tempat untuk kalian bertengkar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam longgar berjalan keluar dari kerumunan. Bukankah dia tetua dari sekte Qian? Aku tidak menyangka sekte Qian akan datang sepagi ini. Sekte Qian juga punya tempat di sini, mengelola tatanan sekte Dao. Ini akan sulit bagi Dev Chen. Tingkat ketiga alam transformasi negeri peri atau abadi, tampaknya sekte Qian akan membuat langkah besar dalam menaiki tangga surgawi kali ini. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu keluar, mereka mulai berbicara. Dev sedikit mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu, ini masalah pribadiku. Kau pikir kau ini siapa? Mengapa kau begitu peduli? Orang tua itu tercengang. Semua orang di sekitar juga terkejut. Brengsek, sialan, biksu tingkat 3 transformasi alam abadi negeri peri, apakah Dev berani memperlakukannya dengan arogan? Bersambung ke episode 464. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.